Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam ngedrop lagi ya. Padahal kemarin udah lihat bagus-bagus, kayak layang ya, layang-layang lagi-lagi naik gitu enak, kena timpa, putus lagi dia. Buat kesel aja. Ya kita lihatlah malam ini yang penting dia data CPI ya, dan ya market agak tanking juga itu berbagai hal lah, sedikit efek dari Jerome Powell semalam testify di Senate ya, tanggapannya ada sedikit. Sebenarnya semalam nggak ngebahas, justru lebih ngebahas ke perihal banking gitu ya. Cuma ada sedikit dia mengucap gitu, mungkin belum ini untuk pikirkan cut rate gitu. Nah itu yang ditanggapi negatif market, dan juga efek yang lebih ini kelihatan sih kayaknya efek dari Trump juga gitu ya. Dodge-nya nantilah kita bahas. Sebelum ke sana kita lihat dulu market ya. Jadi ini agak drop balik market cap sekitar 2,2%, dia drop balik ya di 3 triliun, 13 billion. Tapi volume transaksi ada naik 10% ya, agak drop, orang serok lagi ambil barang ya. Yang buat trading sih biasanya gitu ya, yang mau entah dia di spot kayak atau di left gitu ya. Ya masing-masing lah yang scalping atau swing. Nah dominance-nya agak menguat balik lagi. Aduh, kemarin itu dia udah sempat drop di 60,1 ya kan, ini naik balik 60,4 BTC dominance-nya. Fear and Greed kemarin udah agak naik dikit 37, ini drop balik di Fear 35 ya kan. Dan semalam sempet itu dia ngedrop buangan ya, sempet ke, padahal udah naik ke 98 something, dia ngedrop balik semalam, buang sempet drop ke 94,9 ya. Tapi terus dia nutup tadi di 95,7 kalau nggak salah ya. 96,7 ya, berapa tadi saya lupa ya. Merah lagi lah dia nutup tadi ya, daily-nya balik merah lagi ya. Kita lihat malam ini gimana CPI sama testify-nya. Ini saya buat video posisi sekarang 95.293 posisi BTC ya, turun 2,7%. Ethereum agak ngedrop hampir 4% di 3,9% ya, yaitu di udah balik lagi, kemarin udah sempet 2.700 something, ini 2.582. SRP $2.39, agak drop 3%-an ya. Move kemarin untung ada saya TP 50% dulu, saya lihat masih mau ini, ternyata dia ngedrop lagi ya, biarkan dulu lah. Untung saya ada TP 50%, setengahnya. Ini dia ngedrop balik ke 53 sen ya, drop balik 5%-an. Sau yang lumayan semalam dapat, akhirnya belemak ya. Ini sau lumayan belemak. Hari ini saya belum masuk, saya mau tunggu dia agak merah tebal, mungkin nanti agak merah tebal saya mau coba long dia ya. Belum masuk, saya masih lihat ininya. Kayaknya bisa volatile malam ini.
Ya, hari ini Shaw mungkin volatile. Ini saya buat video dia udah lumayan ngedrop ya, sekitar minus 11 dolaran. Tapi saya tunggu kalau bisa agak drop dikit lagi. Mungkin saya mau coba ambil long dikit gitu untuk Shaw. Tapi belum masuk, saya lihat dulu, saya tunggu. Nanti coba lihat setelah entah 2 jam ke depan atau pas buka market Europe gimana. Nanti saya lihat lah. Yang penting semalam lumayan dapatnya 2 kali ketendang saya di Senin itu, saya dapat balik semalam ya. Ambil balik semua masih cuan. Lumayan ngedropnya. Nah, jadi kalau untuk hari ini yang kita tunggu jam 8.30 itu dia. Nah, ini yang agak ragu. Maka kalau dilihat dari core CPI month over month-nya itu alami kenaikan. Sebelumnya 0,2, itu forecast 0,3. Tapi core CPI-nya yes over yes yang sebelumnya 3,2 ini dia turun 3,1. Ya. CPI index yes over yes nggak ada perubahan, sebelumnya 2,9, ini juga 2,9 ya. Nah, CPI month over month, CPI indeksnya justru ada penurunan 0,4, dia punya forecast 0,3 ya. Nah, ini takut saya agak jebakan juga. Sebenarnya andai kata benar dia turun ya 3,2%, core CPI yes over-nya jadi 3,1 ya. Terus dia punya CPI month over month, CPI index yang 0,4, dia drop 0,3. Andai kata betul, ini agak positif ke market gitu ya. Untuk Mbak Jerome mungkin dia akan agak dovish ngomongnya mungkin kalau soal inflasi nanti, karena duluan keluar data inflasi ya, 1,5 jam kemudian dia udah mulai tanya jawab di Kongres ya, udah di interview sama para senator, dia ditanya jawab. Jadi data udah keluar, pasti saya rasa ada senator juga yang akan sentil soal ini ya, keluar gimana ininya. Tapi andai kata ini, makanya saya takut agak jebakan juga ini dia punya forecast. Andai kata dia nggak turun, ya, misalnya aja sama aja 0,4 gitu kan, nah itu mungkin market agak merah. Karena fakta sebenarnya saya ngecek gitu kan, ada beberapa teman saya telepon, justru ini barang naik lagi, inflasi naik lagi di sana gitu. Teman saya teriak, dia bilang, aduh telur susu naik lagi katanya, ya. Beberapa state itu naik lagi barang. Nah berarti seharusnya kalau fakta di lapangan inflasi naik. Nah tapi kan kalau di pembukuan, ini yang sering ini, atau hari ini disetel, ini agak ragu saya. Tapi andai kata benar dia agak turun, ini market bisa agak positif gitu, ya. Bisa aja kalau dia ada penurunan, misal data keluar ini benar dia turun, man over month-nya CPI index ya, yang sebelumnya 0,4 dia ini 0,3, ada penurunan, bisa aja ini agak positif ya. Bisa aja nanti dia ngomong inflasi agak rada turun, mungkin saya akan pikirkan lagi, mungkin agak lebih cepat untuk cut rate. Nah andai kata dia ngomong gitu, itu market akan hijau gitu ya kan. Tapi yang nggak tahu, takutnya ini forecast-nya ini jebakan ini ya, karena fakta di lapangan justru inflasi naik gitu. Nah ini dia yang yes over yes nggak naik, month over month-nya agak turun untuk indeks, sedangkan core-nya month over month-nya ada naik gitu
skor ya. Makanya kita lihatlah ini kemana arahnya kan. Terus dia testify-nya ini malam ini apa dia ngomong, kalau semalam dia justru kena grill sama si Elizabeth Warren gara-gara si Elizabeth Warren tuh dia yang singgung-singgung cut rate itu, bangke itu si perempuan. Padahal senator-senator lain nggak bahas ke cut rate gitu. Perihal banyak hal lah, tanya dia soal perhitungannya inflasi, soalnya bla bla. Tanya dia apa kamu masih sama seperti dan banyak hal termasuk CBDC kan. Nah si Elizabeth Warren yang keras sama dia, paksa dia harus cut rate gitu. Memang dari sebelum Trump menang waktu itu, Elizabeth Warren tekan dia untuk cut rate juga waktu ini. Ini lebih ngamuk-ngamuk. Dia bilang, sekarang saya tahu Trump naik, kamu lebih pro ke Trump dari kamu punya ngomong ini itu katanya kan. Jadi dia agak di-grill juga sama, tapi dia nggak ini, dia bodoh amat. Memang dari akhir-akhir masa jabatan Biden, si Elizabeth Warren tekan dia cuek juga, nggak dia ladenin juga gitu ya. Jadi semalam sebenarnya lebih mencondong perihal banking gitu ya. Dan CBDC juga dia kelihatan sebenarnya dia nggak pro CBDC gitu, kelihatan. Karena kalau kita lihat ya, ada satu sisi baiknya si Jerome Powell ini, saya rasa saya lihat dia memang dari awal dia waktu si Biden ini sama para ini mau arahkan ke CBDC, memang saya lihat dia lebih banyak molor, dia tunda-tunda, dia kurang mau bahas juga itu CBDC. Sebenarnya saya tahu dia nggak setuju gitu. Satu hal positif dia mungkin saya akui juga, dia nggak seneng juga keuangan dikontrol. Dia mungkin lebih pro ke freedom gitu. Karena waktu dulu kalau kita di interview soal CBDC, dia banyak ngelak, dia banyak ini, kelihatan dia tunda-tunda, nggak mau cepet diproses. Justru semalam itu salah satu senator tanya dia, ya kan, karena walaupun Trump bilang nggak bakal CBDC, tapi Fed ini kan independen, bisa aja mereka jalankan gitu. Nah tapi pas senator itu untuk lebih yakin lagi, dia bilang kamu nggak akan jalankan CBDC kan? Dia senyum langsung, cepet tanggap, saya nggak lakukan CBDC, nggak ini, sambil senyum dia gitu. Kelihatan sebenarnya dia nggak setuju. Tapi dulu waktu tanya jawab sih dia agak ngelak, agak ini tuh dia tunda, dia molorin. Berarti jelas dia nggak pro CBDC sebenarnya. Ketahuan dari interview, bandingkan dulu dengan sekarang. Jadi udah jelas CBDC sementara nggak ini. Walaupun nanti ke depannya pemerintahan baru, para globalis cabal pasti masih akan lanjutkan misinya. Tetap mau ngontrol, tetap masih ada mau lakukan CBDC. Tapi untuk beberapa tahun ini saya yakin akan ketunda. Karena dia nggak ngedukung gitu. Trump nggak ini juga kan. Untuk penyatuan satu mata uang itu, para globalis cabal itu masih tetap ini gitu. Cuma sementara rencana busuk mereka ya ketunda lah ya. Trump naik itu satu hal. Nah malam ini kita lihat apa yang terjadi ya setelah data CPI keluar. Nah pasti testify-nya kemana gitu ya. Dan juga nanti jam 1 ada bond 10 years bond gitu ya, itu juga biasa agak lebih ngaruh ke dolar gitu. Dolar semalam agak lemah dikit ya, agak koreksi. Ini market makanya agak-agak rada anomali juga. Dolar agak drop, goldnya koreksi juga, BTC koreksi. Biasanya kan kalau dolar menguat ya gold agak turun, ini sama-sama turun gitu. Ya, kalau hari ini dia menguat
Lihatlah, kadang market memang agak susah ditebak juga kalau saat anomali kan. Nah, satu hal lagi market juga agak negatif, stock market ini itu. Nah, itu sekarang ini kan di Amerika sendiri ketidakstabilan, ini mereka mulai perlawanan, serang Trump, serang Elon ya, terutama mereka mau kalau bisa Doge itu dibekukan gitu, mereka ingin. Ya, tapi ternyata Trump ngundang si Elon ke Gedung Putih untuk sampaikan gitu, sampaikan apa yang mereka lakukan ya, supaya di sini dia menunjukkan kerja mereka transparan, apa yang mereka lakukan yaitu memberantas korupsi, dan itu ditemukan masih banyak kejanggalan-kejanggalan, uang-uang haram yang nggak jelas arahnya gitu ya, itu disampaikan. Nah, makanya kalau lihat dari yang disampaikan, terus Trump juga ngomong gitu, saya lihat di Maret ini juga masih gelap loh, mungkin market bisa anjlok loh. Kalau minggu-minggu lalu 10 hari atau 2 minggu lalu lah, saya sempat bilang mungkin kalau Rabu di Maret atau April agak ini mungkin bisa agak membaik. Enggak loh, kelihatan kalau dari kondisi sekarang, saya rasa Maret ini mungkin market juga bisa lebih down lagi kalau lihat kondisi sekarang gitu ya. Karena sekarang ini market sangat ini sekali, perhatikan apa-apa yang dilakukan Trump, kebijakannya ya. Pasar market Amerika itu sangat pengaruh sekali ke dia, dan masih banyak hal yang akan ini terungkap gitu. Jadi di sini itu sekarang ini mulai terjadi perang tertutup ya, antara globalis cabal dengan si Trump sama Elon gitu. Karena periuk mereka juga terganggu ya, periuk mereka terganggu seperti USAID itu bukan hanya sekedar dia tutup itu cuma US, enggak, ini pengaruh ke dunia USAID-nya itu gitu. Misalnya LSM yang disuntik sama mereka gitu, itu juga jadi nggak ada dana, itu satu. Nah, yang sisi gelapnya ternyata banyak proyek-proyek gelap yang berbisnis mereka di USAID ini ya, dengan para globalis cabal yang mereka cari dana di situ, termasuk proyek-proyek uang haram yang anaknya George Soros ada di situ, USAID gitu ya, sama yang lain-lain gitu. Nah, makanya mereka ini periuknya terganggu, ngamuk sekarang begitu dibekukan USAID ini sama Trump. Nah, yang selanjutnya Trump akan lakukan lagi itu udah temukan banyak nggak jelas juga terjadi korupsi di DOE, Department of Education, itu juga kayaknya akan ditutup, akan di situ juga banyak terjadi korupsi gitu, yang belum akan nanti di ini lagi. Jadi masih banyak nih ke depannya. Jadi kelihatan juga market akan nggak stabil gitu, karena di education itu juga banyak yang berbisnis, banyak uang haram juga berputar di situ. Dan bisnisnya dengan para globalis cabal juga ada di situ bisnisnya gitu. Jadi periuk mereka sangat terganggu ya. Nah, ini yang buat market karena ini sekarang perang gitu, yang nggak kelihatan. Globalis cabal itu termasuk para pemimpin-pemimpin besar gitu ya, yang terganggu. Mereka punya kepentingan, mereka punya periuk, tiba-tiba hilang gitu. Nah, gimana ini mereka mau ini? Nah, sedangkan Trump sengaja dia panggil Elon ke Gedung Putih, dijelaskan lebih transparan. Kenapa? Supaya masyarakat tahu, rakyat tahu. Karena biar rakyat paham, transparan, lebih support pemerintah ini.
Sedangkan yang gelap ini ngamuk-ngamuk mau serang, jadi kelihatan itu sengaja di ini. Nah, dengan kondisi begitu ya, bisa aja Maret entah apa April globalis cabal ini akan lakukan hal apa, kita nggak tahu. Jadi disitulah kelihatan market ini nggak stabil ya. Jadi makanya kalau saya saat sekarang ini kondisi begini, selalu ada yang tanya, kok bisa saya sero untuk long ini tuh, selalu saya tolak. Nggak, saya sendiri masih pikir kondisi begini ya cari momentum, paling scalping atau swing gitu ya. Scalping atau swing, tiba-tiba kalau market dia down atau apa, paling gua minus, pas udah lihat minus 20-30% udah CL. Dan itu kan cuma uang trade, uang kecil, bukan ini kan. Jadi siap-siap loss uang kecil lah istilahnya kalau ada apa-apa ya. Jadi itu yang saya lakukan. Kondisi saat begini saya lihat masih rawan dengan kondisi saat begini ya. Paling ya swing scalping dengan lihat kalau ada momen-momen, oh ini dia mau reversal dulu, nah di situ kita masuk gitu. Oh dia mau drop, ya bisa short, gitu-gitu aja untuk sementara ini ya. Itu yang saya lihat. Jadi yang dua minggu kemarin saya bilang mungkin Maret April market bisa agak sedikit membaik, mungkin enggak loh ya. Kalau lihat kondisi saat sekarang agak sulit gitu. Jadi ya untuk sekarang ini cuma scalping swing aja, belum pikir untuk sero long invest. Itu aja yang mau saya sampaikan ya. Jadi begitu aja kita lihat malam ini. Semoga nggak negatif lah ya. Semoga tetap kita harap positif gitu. Biar apalagi hari ini udah tanggal 12 kan. Oke. Jadi begitu aja video di hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.